Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Dengan adanya akal pikiran tersebut, tentunya kita dapat memanfaatkannya untuk berpikir. Namun, kamu sendiri tahu nggak apa itu berpikir? Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir merupakan proses yang dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Sederhananya begini, kalian tentu bisa dengan mudah mengerjakan soal berikut ini. Nah, jika kamu dengan mudah mengerjakannya, itu karena kamu sudah menghafalnya. Namun coba kerjakan dengan cepat soal berikut. Maka kamu melakukan yang namanya proses berpikir. Kita harus mengerti terlebih dahulu sebuah pengetahuan informasi mengenai cara mengerjakan soal tersebut. Baru kemudian kita bisa mengerjakannya. Jadi bukan tentang kamu pintar atau bodoh, tetapi tentang kamu mengetahui informasi cara mengerjakan hal tersebut atau tidak. Ilmu berpikir sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan, untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat, serta mampu menganalisa dengan lebih luas, jernih, objektif, serta sistematis. Menurut Dr. Edward de Bono, mendefinisikan berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendayagunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman. Edward de Bono adalah seorang psikolog yang menulis buku dengan judul Six Thinking Hats pada tahun 1985. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Edward de Bono adalah seorang pakar terkemuka dalam mengajarkan keterampilan berpikir dan penggagas konsep berpikir lateral. Kemudian mengembangkan teknik-teknik formal tersebut menjadi teknik kreatif. Suatu hari Edward de Bono pernah ditantang sebuah perusahaan, di mana di kantor perusahaan tersebut memiliki masalah dengan lift. Hampir seluruh karyawan merasa lift kantor tersebut terasa sangat lambat, karena lift tersebut sudah tua dan kuno. Namun, jika diganti biayanya terlalu besar dan di luar kemampuan perusahaan. Edward de Bono dengan santai menjawab, jika lift Anda terasa lambat, ya Anda buat saja lift itu terasa cepat. Pimpinan perusahaan itu pun kebingungan. Edward de Bono menyarankan agar lift dipasang cermin-cermin di setiap sisinya. Berdasarkan survei, para karyawan tersebut tidak lagi merasa lambat menggunakan lift. Pada saat menggunakan lift, karyawan sibuk memperhatikan diri mereka sendiri di depan cermin. Ini adalah contoh berpikir lateral atau menyamping dengan mencari solusi di luar jalurnya atau di luar kebiasaan. Untuk berpikir ternyata ada caranya. Edward de Bono mengungkapkan sebuah metode berpikir yang ditulis dalam bukunya 6 topi berpikir. 6 topi berpikir adalah topi imajiner, di mana setiap topinya merepresentasikan sudut pandang. Topi yang pertama yaitu topi putih. Topi putih mewakili sifat netral dan objektif. Ketika Anda mengenakan topi putih, artinya Anda sedang mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Informasi ini berupa fakta, data, grafik yang netral dan objektif, yang bersifat informasi, bukan opini atau interpretasi. Topi putih melambangkan kita berpikir fakta, data, dan informasi. Data seperti angka-angka pasti, fakta sebenarnya atau sebuah bukti, dan bukan opini atau anggapan. Misal kamu mengatakan menurut saya, sepertinya, dan lain-lain, maka itu adalah sebuah opini. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam topi putih, contohnya, informasi, fakta atau data apa saja yang kita ketahui? Informasi apa yang belum dimiliki? Informasi apa yang ingin kita katakan? Informasi apa yang harus kita miliki sebelum maju ke tahap selanjutnya? Bagaimana mendapatkan informasi? Informasi mana yang paling relevan? Dan yang paling penting, apakah informasi tersebut valid? Topi putih ini sangat penting karena kualitas dari setiap keputusan yang dibuat tergantung dari kualitas informasi yang kita punya. Selanjutnya, topi merah. Topi merah melambangkan emosi, intuisi, feeling, dan perasaan tanpa memperhatikan fakta. Topi merah melambangkan emosi manusia. Mengenakan topi merah artinya kita diajak melihat persoalan dari sudut pandang emosi dan perasaan, baik yang positif maupun negatif, tanpa perlu alasan atau logika. Emosi juga menyangkut tipe perasaan yang lebih kompleks, yaitu naluri atau insting dan intuisi. Naluri dan intuisi seringkali memberi arah akan hal yang tidak bisa dibeberkan fakta dan informasi.
Perasaan, intuisi atau feeling juga sangat berpengaruh penting dalam menilai sesuatu. Misal, fakta-fakta yang ada tidak mendukung proposal atau wacana yang kita buat, namun perasaanmu akan hal ini mengatakan bahwa kita perlu menggali lebih dalam lagi. Intuisi, firasat, perasaan, dan emosi memiliki andil besar dalam pemikiran yang mengarah pada pembuatan suatu keputusan. Namun jangan hanya mengandalkan perasaan saja, sebab tanpa sudut pandang yang lain, keputusanmu bisa menjadi salah. Topi kuning. Topi kuning melambangkan manfaat atau keuntungan. Kuning melambangkan sesuatu yang positif. Topi kuning berpikir dan melihat dari sudut pandang positif, optimis, dan melihat adanya harapan atau kesempatan untuk lebih baik. Jika di sesi topi hijau kamu mengemukakan ide-ide kreatif, tanpa memperdulikan apakah ide itu bisa dijalankan atau ide itu mustahil dilakukan, di sesi topi kuning ini, kamu memberikan alasan mengapa ide-ide tersebut layak dieksplorasi lebih lanjut, memiliki nilai lebih atau layak diimplementasikan. Berpikir dengan topi kuning akan membantu kamu untuk terus melangkah ketika segala sesuatunya tampak sulit. Misalkan, kamu merasa ide ini terlihat kurang menarik, juga membutuhkan biaya yang besar, namun konsep dan manfaat jangka panjang yang bisa kita dapatkan sangat potensial sekali untuk perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Topi kuning melambangkan cahaya dan optimisme. Ia berfokus pada alasan yang logis dan positif. Berbeda dengan topi hitam, topi kuning ini kita fokus hanya pada hal yang positif, tetapi tetap masuk akal. Topi kuning juga digunakan untuk berpikir konstruktif dan generatif, membuat segalanya bisa dilaksanakan. Pertanyaan yang kita bisa hadirkan ketika menggunakan topi kuning yaitu, apa poin-poin positifnya? Apa manfaat atau keuntungannya? Mengapa ide ini berguna? Mengapa ide ini layak dilakukan? Bagaimana ide ini dapat membantu kita? Apakah ide-ide ini layak dijalankan? Topi hitam. Topi hitam melambangkan kemungkinan negatif, penilaian, kelemahan, audit, berpikir kritis, kemungkinan tidak terlaksananya ide-ide yang ada. Di sini kita disuruh mengkaji resiko, apa saja yang akan dihasilkan dan lain sebagainya. Mencari keburukan dan resiko terbesar yang akan dihadapi. Hitam melambangkan kehati-hatian atau logika negatif. Topi hitam berpikir dan melihat semua sisi buruk dari suatu keputusan. Melihat dengan penuh kehati-hatian, melihat skenario terburuk yang mungkin muncul. Topi hitam mengeksplorasi situasi-situasi apa saja yang tidak memungkinkan bagi ide tersebut untuk dilaksanakan. Masalah apa saja yang berpotensi muncul atau apa yang menyebabkan rencana gagal untuk dilakukan. Selama berpikir menggunakan topi hitam, kamu mempertimbangkan rintangan apa saja yang akan dihadapi dan kelemahan apa saja yang ada di dalam rencanamu. Topi hitam sangatlah baik digunakan setelah menggunakan topi kuning. Sebelum suatu ide atau rencana diwujudkan dalam tindakan, adalah penting bagimu untuk mengetahui titik lemah dari rencanamu. Kamu dapat mengubah rencanamu atau menyiapkan rencana cadangan jika sesuatu yang buruk terjadi. Topi hitam membuatmu menyusun rencana yang lebih baik dan lebih tangguh. Pertanyaan yang bisa kamu hadirkan saat menggunakan topi hitam yaitu, apakah hal ini benar? Apa kelemahannya? Mengapa hal ini mungkin tidak akan berhasil? Apa kerugiannya? Topi hijau. Topi hijau melambangkan kita berpikir secara kreatif, berpikir alternatif atau out of the box. Saat menggunakan topi hijau, biarkan otak kita membuat alternatif sebanyak mungkin, tanpa mempertimbangkan kemungkinan negatif dari ide-ide tersebut. Tujuannya agar otak kita tidak terhambat. Kita diajak berpikir menyamping tanpa berpikir logis. Kita kumpulkan ide-ide alternatif segila mungkin tanpa batas. Ada salah satu kisah klasik yang menarik di mana seorang direktur perusahaan coklat yang dituntut membuat inovasi terbaru untuk meningkatkan penjualan. Namun direktur ini pusing karena hampir semua jenis coklat sudah pernah ada di pasaran. Coklat yang dicampur buah, coklat yang dicampur wine, dan lain sebagainya. Suatu ketika, sang direktur bertemu dengan tukang sapu dan menceritakan kegalauannya. Tukang sapu itu dengan santai memberi ide agar coklat dibuat dengan warna putih. Sejak saat itu, perusahaan berhasil membuat coklat dengan warna putih dan berhasil menyedot perhatian publik. Ini adalah contoh ide yang keluar dari zonanya, di mana coklat lazimnya berwarna coklat.
Topi hijau mewakili sifat energi positif dan produktivitas. Mengenakan topi hijau artinya kita berbicara pertumbuhan, mengeksekusi dengan kreativitas, dan mencari ide baru. Dengan topi hijau, kita mengeliminasi kesulitan yang dideteksi oleh topi hitam. Mengenakan topi hijau berarti meninggalkan ide lama dan beralih kepada hal-hal dan perspektif baru. Topi hijau adalah perubahan. Hijau merupakan simbol munculnya ide-ide baru, inovasi, solusi, alternatif, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Topi hijau membantumu berpikir menemukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Juga memberi kesempatan kepadamu untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi masalah yang kamu identifikasi selama sesi topi hitam. Topi biru. Topi biru melambangkan organisasi berpikir. Langkah apa yang harus diambil selanjutnya? Maksudnya, dari semua teknik seni berpikir tadi, dalam menghadapi masalah kita akan menyajikan dengan teknik berpikir mana dahulu. Jadi, mulai sekarang ketika ada ide-ide muncul di kepalamu, gunakan topi biru terlebih dahulu. 6 topi berpikir merupakan salah satu teknik yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Teknik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kamu hadapi, atau dalam proses mengevaluasi suatu proposal, desain, atau rencana kerja. Teknik ini membantu kamu melihat dari berbagai perspektif penting yang berbeda, sehingga kamu mampu melihat segala sesuatunya secara menyeluruh sebelum sebuah keputusan dibuat. 6 topi berpikir adalah topi imajiner, di mana setiap topinya merepresentasikan sudut pandang. Tidak semua orang memiliki ke-6 gaya berpikir ini, dan tidak semua orang bisa memaksimalkan penggunaannya. Ini sama dengan kita memiliki 6 topi, tetapi kita lebih suka memakai satu warna topi saja, tanpa menggunakan topi yang lain. Biasanya jika seseorang tidak melatih kemampuan berpikirnya, paling banyak hanya menggunakan 2-3 topi saja. Semakin banyak dilatih, maka kita akan semakin mampu untuk menggunakan lebih banyak topi. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Republik Kreator agar channel kami terus berkembang.